Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi, wabarakatuh. dan selamat pagi dan salam sejahtera selalu untuk kita semua, adik-adik sekalian dan Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung di Lontara Spesial pada pagi hari ini. Kita telah hadir bersama kita semua Bapak Dr. Dito Anurogo MSc, dosen FKIK Unismu Makassar. Dr. Dito adalah saya akan mencoba membacakan biodata beliau. Saat ini telah hadir bersama kita Dr. Dito, penulis 20 buku, satunya The Art of Medicine, dan ratusan karya tulis terpublikasi di media massa lokal, nasional, hingga jurnal. Dr. Dito pernah menjadi delegasi Indonesia untuk riset ke Italia dan training HIV/AIDS, kesehatan reproduksi, bank darah ke Hungaria. Ia juga memiliki sertifikasi kegawat daruratan trauma dan neurologi, ATLS, ACLS, ANLS, PCD, herbal dan tanaman obat, grafologi dasar jurnalistik atau PWI. Beliau juga seorang pembelajar medis kesehatan, kearifan lokal, sel punca, kepemimpinan, pemberdayaan, penguatan perempuan dan organisasi, dunia digital, literasi, riset nanoimmunobioteknomedicine, ya, hematopsikiatri, nanorobotics, medikopomologi, manajemen bencana, anak berkebutuhan khusus, sastra, filsafat. Dokter penyuka filateli ini numismatik, paremiologi, dan poliglot ini mendapatkan CMA dari Harvard, Oxford University, John Hopkins, dan sebagainya. Beliau berpengalaman di lebih dari 20 organisasi sebagai penasihat, pendiri, inisiator, ketua, dan anggota. Beliau juga alumnus S2 IKD FKUGM. Ini juga telah menerima beberapa penghargaan. Di antaranya Gajah Mada Awards tahun 2015, The Most Inspiring Student and the Best Writer Student categories. Seed Grant It's Learning Bed 2 2015, Health Management Policy Center, Medical Faculty, Universitas Gajah Mada, The Best Winner Science category, National Esai Competition, Agrinova Forum, Health by HIMMP ASIPB 2015, dan First Winner 2013, World Young Doctors. Wow. Organization YYDO Indonesia Easy Contest Award. Nah, dan lain sebagainya. Begitu banyak prestasi yang beliau torehkan, dan pagi ini beliau dengan antusias dan sangat welcome. Terima kasih Bapak sudah sangat mau mengisi pada pagi hari ini, menemani kami semua belajar di rumah aja. Di sini telah hadir Bapak Ibu hebat di seluruh Indonesia serta adik-adik sekalian yang hadir untuk menyimak tentang gejala dan tata laksana COVID-19 dari Bapak Dito. Mari kita simak bersama. Kan Bapak, langsung saja. Halo. Ya, halo. Apakah suara saya sudah bisa didengar? Terdengar, Halo. Pak. Dengar, Pak. Bisa, Dok? Bisa, Bisa, ya. Dok. Ya. Wajah saya muncul juga ya, wajah. Wajahnya muncul juga ya, wajah. Kalau lagi share screen nggak muncul, Dok. Kalau lagi share screen hanya suara, ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter bisa melihat layarnya? Sudah bisa. Bisa. Dokter nanti tinggal bicara Bunda Mesyuri yang menjalankan PowerPoint-nya ya.
Oh, siap. Ya, silakan Dokter Bunda Maisuri, Bunda Anita. Siap, silakan Pak Dokter. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya. Ya. Nanti adik-adik dan Bapak Ibu sekalian bisa bertanya dengan raise hand ya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dito Anurogo. Saya seorang dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unism Makassar. Jadi pada kesempatan yang sangat spesial dan berbahagia kali ini, bertajuk Lontara Spesial, Gejala dan Tata Laksana COVID-19, saya Dr. Dito Anurogo, MSc, insya Allah akan sedikit membagikan materi tentang COVID-19. Jadi, baik ke slide selanjutnya. Jadi ini salah satu kompetensi saya yang kemarin tanggal 22 Maret itu saya peroleh tentang sertifikasi dari Stanford University tentang pemeriksaan atau tata laksana coronavirus COVID-19. Ya, dipersilakan lanjut. Kemudian apa sih yang pembahasan yang akan kita uraikan atau kita diskusikan pada pagi yang cerah ini, yaitu yang pertama tentang pendahuluan, manifestasi klinis, diagnosis, tata laksana, dan pencegahan. Jadi nanti ini termasuk doa-doa sudah saya tambahkan di materi kali ini. Nah, sebelumnya Bapak Ibu perlu ketahui bahwasanya apa sih virus-virus yang biasanya itu menyerang saluran pernafasan dan menyebabkan infeksi di saluran pernafasan itu. Jadi yang pertama itu virus dari keluarga Orthomyxoviridae, misalnya virus influenza. Kemudian yang kedua itu dari keluarga Paramyxoviridae, namanya Paramyxovirus, respiratory syncytial virus, kemudian measles virus, mumps virus, Hendra virus, Nipah virus, dan human metapneumovirus. Dan yang ketiga dari keluarga Togaviridae, contohnya adalah virus rubella. Biasanya ini menyerang anak-anak atau janin dan ibu yang sedang hamil. Kemudian yang keempat, keluarga Picornaviridae, contohnya rhinovirus. Kemudian yang kelima, keluarga Coronaviridae, yaitu SARS coronavirus, termasuk varian yang baru yaitu SARS-CoV-2. Ini merupakan virus yang paling umum atau sering menyerang saluran pernafasan dan menyebabkan infeksi di saluran respirasi atau saluran pernafasan. Kemudian sebagai tambahan, adenovirus, reovirus, Coxsackie-virus, ecovirus, herpes virus, dan kawan-kawannya itu juga bisa menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan. Ya, sebenarnya ini kita lihat di layar bahwa hanya virus corona ya, ini struktur virus bisa dilihat ibu bapak semuanya. Yang sebelah kiri atas itu ada S protein, yaitu itu spike, jadi dan NHE protein, kemudian ada RNA, ada N protein, itu bagian RNA sama N protein itu nukleik asidnya, kemudian ada M protein dan envelope atau selubungnya. Jadi coronavirus itu merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen, tergolong dalam klasifikasi Ordo Nidovirales dan keluarga atau famili Coronaviridae. Dan ada 4 genus, yaitu alpha coronavirus, beta coronavirus, delta coronavirus, dan gamma coronavirus. Kemudian strukturnya, jadi struktur virus atau coronavirus ini seperti kubus dengan protein S yang berlokasi di permukaan virus. Protein S atau spike protein merupakan salah satu protein antigen utama virus dan merupakan struktur utama penulisan gen. Jadi secara sederhananya ini gen itu bisa disandikan atau dikode atau dituliskan oleh protein S atau spike protein. Dan protein S ini berperan di dalam penempelan dan masuknya virus
ke dalam sel host atau interaksi protein S dengan reseptornya di sel inang. Jadi secara mudahnya virus itu ibaratnya kalau tubuh manusia ibaratnya kaki, dan kalau inangnya itu sel host atau tubuh manusia ibaratnya sandal. Jadi kaki itu selalu mencari sandal, itu analogi yang sangat sederhana. Jadi perlu ibu bapak ketahui bahwasanya kebanyakan coronavirus itu menginfeksi hewan dan bersirkulasi juga di hewan. Coronavirus menyebabkan sejumlah besar penyakit pada hewan dan kemampuannya menyebabkan penyakit berat pada hewan. Misalnya babi, sapi, kuda, kucing, dan ayam. Di dalam referensi kedokteran dan dunia parasitologi, coronavirus disebut virus zoonotik. Apa sih virus zoonotik itu? Jadi virus zoonotik merupakan virus yang ditransmisikan atau ditularkan atau dipindahkan dari hewan ke manusia. Banyaknya hewan liar yang dapat membawa patogen dan bertindak sebagai vektor ini sangat berpotensi untuk menyebabkan terjadinya penyakit menular atau penyakit infeksi. Salah satunya COVID-19. Berbagai macam hewan seperti kelelawar, tikus bambu, unta, dan musang merupakan host atau induk atau inang yang biasa dijumpai untuk coronavirus. Coronavirus pada kelelawar merupakan sumber utama untuk kejadian SARS, yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome, dan MERS, Middle East Respiratory Syndrome. Sebenarnya apa yang dimaksud atau disebut novel coronavirus, dan mengapa sekarang menjadi epidemik ya, atau endemis, atau menjadi pandemi, jadi menjadi wabah atau menjadi sesuatu hal yang sangat ditakuti oleh semua orang di dunia saat ini. Jadi menurut penelitian ini coronavirus itu yang baru itu sudah ditemukan dalam bentuk mutasi ya, jadi namanya mutated novel coronavirus atau beta genus yang dinamai 2019 novel coronavirus oleh WHO, dan oleh ICTV dinamai SARS coronavirus 2. Pada tanggal 10 Januari tahun 2020, pemeriksaan genomik yang namanya genomic sequencing dari sampel pertama penderita coronavirus, yaitu 2019 novel coronavirus, berhasil dilakukan, dan sekuens genom virus dari 5 sampel berikutnya secara bertahap sudah diumumkan juga secara resmi oleh ilmuwan. Jadi para ilmuwan di laboratorium itu ternyata menemukan bahwasanya ada mutasi yang namanya antigenik mutasi yang membuat virus corona model baru, dan ini ternyata berpotensi menular atau sangat infeksius terhadap manusia dan juga populasi atau masyarakat umum, di mana mereka yang daya tahan tubuhnya rendah atau sistem imunitasnya sedang menurun itu sangat rentan terhadap strain dari virus corona ini. Jadi ada lebih dari berbagai macam satu transmisi pada coronavirus ini ya. Kita lihat di tabel ini bahwasanya waktu hidup atau survival time dari novel coronavirus 2019 ini ternyata berbeda di berbagai macam lingkungan. Misalnya di udara atau air, itu pada
suhu 50 hingga 59 derajat Fahrenheit itu ternyata bisa hidup selama 4 jam. Pada suhu 77 derajat Fahrenheit ini hidup coronavirus bertahan 2 hingga 3 menit. Kemudian droplets itu percikan dari air liur, dahak, kemudian pada saat seseorang batuk atau bersin itu namanya droplets. Itu coronavirus mampu bertahan hidup hingga 1 hari atau 24 jam. Kemudian di selaput lendir hidung atau nasal mukus, coronavirus bisa bertahan selama setengah jam. Kemudian di cairan itu coronavirus ini bisa hidup hingga 15 menit, kemudian di tangan kurang dari 5 menit, kemudian di kayu itu 2 hari atau 48 jam, stainless steel 24 jam, kemudian pada alkohol 75% pada suhu berapapun. Nah, ini coronavirus hanya bertahan hidup kurang dari 5 menit. Itulah mengapa sebabnya hand sanitizer yang direkomendasikan oleh WHO itu disarankan memiliki kadar lebih dari 60% ya, lebih idealnya 70 hingga 75 atau bisa di atasnya itu. Itu dengan catatan bahwa hand sanitizer yang mengandung alkohol lebih dari 70% itu bisa dipakai apabila dalam kondisi yang darurat, maksudnya tidak tersedia air yang mengalir dan sabun, karena yang paling efektif sampai saat ini adalah tetap saja air mengalir dan sabun ya untuk melakukan cuci tangan. Jadi virus ini secara umum bisa survive atau bertahan hidup untuk beberapa jam di permukaan-permukaan yang lembut atau halus jika temperatur dan kelembapannya mengizinkan. Jadi kita lihat bahwasanya coronavirus tipe baru ini sangat sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas. Sinar atau panasnya itu bisa mencapai 132,8 derajat Fahrenheit selama 30 menit. Di ether kemudian 75% alkohol, kemudian disinfektan yang mengandung klorin, asam perasetat, kloroform, dan pelarut lemak lainnya. Itu secara efektif dapat membuat virus menjadi tidak aktif lagi. Adapun zat yang namanya chlorhexidine yang disebut juga sebagai chlorhexidine gluconat itu juga sangat efektif menginaktivasi coronavirus. Ya, slide selanjutnya. Jadi WHO mengatakan sebuah fakta yang sangat menarik bahwasanya coronavirus ini yang baru ini bisa ditransmisikan di area dengan iklim yang panas maupun iklim yang lembab. Jadi berbagai bukti penelitian berhasil mengungkapkan bahwasanya coronavirus dapat ditransmisikan di semua area atau semua lingkungan atau semua temperatur cuaca, termasuk area dengan iklim atau cuaca yang panas maupun lembab. Jadi mengeliminasi atau membasmi atau menghilangkan virus yang mungkin saja berada di tangan, itu bisa dicegah ya infeksinya ini, itu melalui ini, menghindari menyentuh mata, mulut, dan hidung. Jadi secara sering atau secara sengaja kita bisa membersihkan tangan atau cuci tangan. Frequently cleaning your hands, itu saran dari World Health Organization atau WHO. Baik, slide selanjutnya. Kita masuk ke sejarah ya. Jadi coronavirus ini memiliki timeline yang panjang dari tanggal 31 Desember hingga 14 Februari ya. Jadi kita lihat bahwasanya pada tanggal 31 Desember Cina sudah memperingatkan WHO tentang bahaya atau kemungkinan terjadinya beberapa kasus dengan pneumonia berat. Kemudian pada tanggal 7 Januari Prancis mengkonfirmasikan
kasus pertama di Eropa. Kemudian tanggal 11 Januari, Cina mengumumkan kasus pertama kematian akibat coronavirus. Tanggal 13 Januari, WHO melaporkan kasus yang terjadi di Thailand. Diduga ini merupakan kasus pertama di luar Cina. Pada tanggal 30 Januari, WHO mendeklarasikan outbreak atau wabah atau pandemi global terkait coronavirus ini. Jadi sudah dinyatakan WHO sebagai Global Health Emergency atau kegawat daruratan kesehatan yang berdampak secara global atau berdampak luas sekali. Pada tanggal 2 Februari, kematian pertama di luar Cina dilaporkan terjadi di Filipina. Kemudian pada tanggal 7 Februari, dokter Cina yang bernama Dr. Li Wenliang itu dinyatakan meninggal dunia akibat coronavirus. Kemudian pada tanggal 11 Februari, ini WHO merumuskan atau memberikan nama coronavirus ini atau penyakit yang disebabkan oleh coronavirus dengan nama virus COVID-19. Dan tanggal 14 Februari yang oleh para muda biasanya diperingati sebagai Valentine Day, dan ini tidak ada di dunia Islam ya, 14 Februari ini sebagai hari Valentine Day atau hari kasih sayang, itu ternyata di Mesir mengkonfirmasikan bahwasanya telah terjadi kasus coronavirus di negaranya, di negara Mesir. Dan ini merupakan kasus pertama yang terjadi di Afrika. Kemudian latar belakang coronavirus 19 ini jadi pertama kali dilaporkan pada akhir Desember tahun 2019 yang berasal dari Wuhan atau Cina. Kemudian merupakan beta coronavirus seperti halnya SARS dan MERS yang muncul sebagai pneumonia virus. Kemudian pada tanggal 28 Februari tahun 2020, 61 negara mengkonfirmasi lebih dari 80.000 kasus dengan kematian lebih dari 2.800 kasus kematian. Dan Tiongkok melaporkan terdapat kemungkinan peningkatan risiko kematian untuk penderita coronavirus atau penderita COVID-19. Biasanya mereka yang meninggal itu ternyata dijumpai memiliki komplikasi juga dengan diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi, kemudian pasien dengan penyakit kardiovaskular, dan usia telah lanjut atau orang tua. Jadi coronavirus di Cina ini ternyata merupakan suatu keluarga besar dari virus yang menyebabkan tidak hanya influenza atau common cold, tapi ternyata juga mengakibatkan terjadinya penyakit infeksi saluran pernafasan yang sangat serius. Gejala-gejala yang disebabkan oleh COVID-19 pada tanggal 31 Desember tahun 2019 itu ada beberapa, misalnya periode inkubasinya tidak jelas, ada demam, sulit bernafas atau sesak nafas, kemudian ada gangguan fungsi hati dan gangguan fungsi ginjal, gagal ginjal, batuk berat, dan pneumonia. Jadi kasus coronavirus ini ternyata juga terjadi di Saudi Arabia. Namun saat itu virus yang menyerang namanya Middle East Respiratory Syndrome, jadi MERS, atau bahasa awamnya adalah flu unta. Jadi teridentifikasi di Saudi Arabia pada tahun 2012 yang menyebar ke 27 negara dengan kasus terkonfirmasi 2.494 dengan kematian 858 kematian. Kemudian untuk kasus SARS ini terjadi di negara Cina pada tahun 2002. SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome ini menyebar hingga 30 negara dengan kasus 8.437 dan kematian 813.
kita lihat bahwasanya menurut laporan Newsweek beberapa negara sudah teridentifikasi COVID-19. Dan ini kita lihat distribusinya kasus coronavirus per tanggal 11 Februari tahun 2020. Ya, slide. Kita dapat mengetahui coronavirus ini atau COVID-19 dari gejala klinis utama yang muncul, misalnya demam, suhunya lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian batuk dan kesulitan bernafas, ada sesak yang memberat, kemudian ada fatigue dan myalgia. Fatigue itu maksudnya lelah ya, jadi merasa lelah, mungkin hanya tidur-tiduran itu tidak bisa hilang, jadi sangat capek, sangat lelah. Dan myalgia itu maksudnya nyeri otot, ya mirip encok juga, atau nyeri otot, linu-linu, pegel-pegel, itu namanya myalgia. Intestinal adalah diare, maksudnya gejala gastrointestinal itu adalah gangguan di bagian perut, lambung, saluran atau kejadian saluran. Halo Bunda Masyuri, slide selanjutnya. Halo? Ya ini dok, yang ini bukan? Yang ini dok? Halo? Bunda Anita? Bunda Ya, Bun. Anita? Ya, Ya Bun. bentar Bun. Ini dok, slide yang ini? Iya, iya. Slide selanjutnya Ini. sudah ya. Iya. Silakan slide Diagnosis diagnosis. itu. Dok, Ya, jadi kita lanjutkan lagi. iya diagnosis. Iya, betul. Iya. Jadi untuk menegakkan atau memastikan diagnosis itu tidak serta-merta langsung, misalnya batuk terus langsung didiagnosis COVID-19, atau mungkin cuma itu, tapi dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan sampel didapatkan dari
wawancara atau ngobrol santai pertama kali pasien masuk ke ruangan. Jadi gejala utamanya yaitu demam. Jadi gejala utamanya itu demam atau kering. Bagian batuk kecil yang berdahak, pilek, nyeri tenggorokan, pressure nafas meningkat, tekanan darah normal, atau bisa juga tekanan darahnya itu dan dinamis. Rhinitis pada daerah konsolidasi dan suara nafas bronkofasikular atau bronkial dan ronki kasar. Kemudian pada pemeriksaan penunjang, nih dokter akan menjumpai atau menyarankan satu atau mungkin beberapa yang bisa direkomendasikan dokter, misalnya pemeriksaan radiologi yaitu fototoraks, CT scan toraks, USG toraks. Kemudian pemeriksaan spesimen saluran nafas atas dan bawah, bronkoskopi, kemudian ada fungsi pleura sesuai kondisi, pemeriksaan kimia darah dan biakan mikroorganisme serta uji kepekaan dari bahan saluran nafas. Misalnya sputum, bilasan bronkus, cairan pleura, dan darah. Dan yang terakhir pemeriksaan feses dan urin, maksudnya pemeriksaan tinja dan air kencing atau air seni. Ya, slide silakan. Jadi apabila sudah dilakukan itu semua, tidak langsung serta-merta langsung diputuskan positif COVID karena ada diagnosis banding. Maksudnya apa? Jadi maksudnya dokter akan membuat diferensial diagnosis atau diagnosis lain yang serupa atau turunan dari COVID-19, yaitu yang pertama pneumonia bakterial, yang kedua SARS atau MERS yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian yang ketiga pneumonia jamur, dan yang keempat adalah edem paru kardiogenik atau gagal jantung. Jadi panduan klinis COVID-19, jadi COVID-19 ini ditularkan melalui droplet dan tempat hidup di tubuh manusia. Kemudian pencegahan dilakukan dengan menggunakan alat pelindung diri. Pasien dewasa jarang mengalami demam ya, jadi Bapak Ibu pada gejala awal yang sering pada pasien dewasa itu batuk dan sesak nafas. Kemudian penting dilakukan triase pada pasien dengan komorbid atau yang memiliki penyakit komplikasi atau penyertanya, dan epidemi COVID-19 ini bisa meluas dan berpindah dengan cepat, sehingga petugas kesehatan harus tetap siap siaga. Di daerah dengan kasus COVID-19 yang sangat endemis atau sangat banyak, orang yang memiliki penyakit jantung dianjurkan menggunakan APD atau alat pelindung diri. Pada pasien dengan penyakit kardiovaskuler atau gangguan jantung dan pembuluh darah, disarankan untuk melakukan vaksinasi, termasuk adanya vaksin pneumokokus dan influenza, mencuci tangan secara rutin, dan menjalankan terapi penyakit kardiovaskuler yang sudah direkomendasikan oleh dokter. Baik, slide selanjutnya. Jadi tata laksana coronavirus disease 2019 atau COVID-19
kita lihat bahwasanya ada implementasi preventif atau pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit ya. Langkah pertama ini melakukan triase. Yang diperlukan adalah masker medis untuk pasien yang dicurigai COVID-19 atau suspek namanya. Ruang isolasi atau area terpisah, jarak minimal 1 meter dari pasien lain. Ajari etika batuk dan bersin kepada pasien dan juga tenaga medis atau mungkin keluarganya juga. Dan melakukan hand hygiene, cuci tangan. Dan langkah kewaspadaan pencegahan kontak yaitu mencegah dari area atau peralatan yang terkontaminasi. Jadi gunakan alat pelindung diri yang lengkap dan lepaslah jika keluar. Jika memungkinkan, gunakan alat sekali pakai, misalnya stetoskop, termometer. Hindari mengkontaminasi daerah yang tidak secara langsung terkait perawatan pasien, misalnya gagang pintu, dan meja, jendela. Ventilasi ruangan untuk adekuat, maksudnya di ruangan itu harus ada jendela atau sirkulasi udara yang sangat bisa berkelanjutan dan juga ada sinar matahari yang bisa masuk ke suatu ruangan. Itu maksudnya ventilasi ruangan adekuat. Dan hand hygiene yaitu cuci tangan dan hindari pemindahan pasien. Jadi kalau pasien sudah di ruang misalnya ruang cendrawasih, ya tetap di ruang cendrawasih, jangan dipindah ke ruang cucak rowo begitu. Dan kewaspadaan pencegahan transmisi droplet. Jadi gunakan masker medis jika bekerja dalam 1 atau 2 meter dari pasien. Satu ruang khusus atau disatukan dengan etiologi yang sama. Maksudnya etiologi itu penyebab. Jika penyebabnya tidak pasti, satu kelompok pasien dengan diagnosis klinis sama dan resiko epidemiologi sama dengan pemisahan spasial. Gunakan pelindung mata jika menangani dekat pasien, batasi aktivitas pasien keluar ruangan. Dan kewaspadaan pencegahan airborne ketika melakukan prosedur alat saluran nafas. Misalnya suction, intubasi, bronkoskopi, RJP atau resusitasi jantung paru, kemudian APD ya, alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang lengkap itu mencakup sarung tangan, jubah, pelindung mata, masker N95, dan gunakan ruangan ventilasi tunggal jika memungkinkan, ruangan tekanan negatif. Hindari keberadaan individu yang tidak dibutuhkan. Dan setelah tindakan tata laksana, sesuai dengan tipe ruangannya. Ya, selanjutnya ke tata laksana. Ini kita bisa cermati Bapak Ibu semuanya, tabel pilihan antibiotik untuk terapi awal pasien rawat jalan yang diduga community acquired pneumonia atau CAP ya. Nanti ada slide khusus tentang CAP ini. Apa sih sebenarnya pneumonia yang berbasis komunitas atau masyarakat itu? Jadi pada kondisi yang namanya komorbid atau terdapat faktor risiko dilakukan MRSA atau Pseudomonas aeruginosa dan riwayat dirawat di rumah sakit dalam waktu dekat dan mendapat terapi antibiotik. Obat-obat yang disarankan atau bisa diresepkan dokter misalnya amoxicillin, doxycycline, macrolide bila ada resistensi lokal pneumococcus kurang dari 25%. Dan dosisnya untuk amoxicillin 1 gram 3 kali sehari, doxycycline 100 mg 2 kali sehari, azithromycin 500 mg per hari pertama, kemudian 250 mg per hari selanjutnya. Clarithromycin 500 mg 2 kali sehari atau clarithromycin ER 1000 mg per hari. Dan ada kasus komorbid yaitu penyakit jantung yang sudah menahun atau kronis, paru-paru, liver atau hati, penyakit ginjal, diabetes mellitus, alkoholisme, kecanduan alkohol, gangasa, dan asplenia. Bisa diberi ini yang namanya amoxicillin atau clavulanat atau cephalosporin. Bisa juga doxycycline atau terapi dengan uroquinolone. Dosisnya amoxicillin atau clavulanat 500 mg atau 125 mg 3 kali sehari, amoxicillin atau clavulanat
875 mg atau 125 mg 2 kali sehari, 2000 mg atau 125 mg 2 kali sehari, cefodoxim 200 mg 2 kali sehari, cefuroxim 500 mg 2 kali sehari, clarithromycin dan doxycycline sama dengan dosis yang sebelumnya, levofloxacin 750 mg per hari, osifloxacin 400 mg per hari, gemifloxacin 320 mg per hari. Dan terapi cairan ya, jadi terapi cairan konservatif diberikan jika tidak ada bukti-bukti shock. Pasien dengan SARI harus diperhatikan dalam terapi cairannya, karena jika pemberian cairan terlalu agresif dapat memperberat kondisi distres nafas atau gangguan saluran pernafasan. Bisa juga memperberat oksigenasi ya, mengganggu proses transfer oksigen ke pasien. Kemudian monitoring keseimbangan cairan dan elektrolit. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui semuanya bahwasanya definisi SARI yaitu infeksi saluran nafas akut dengan riwayat demam. Suhunya lebih dari atau sama dengan 38 derajat Celcius dan batuk dengan onset dalam 10 hari terakhir, serta perlu perawatan di rumah sakit. Ya, jadi tata laksana selanjutnya kita melihat tabel terapi antibiotik pneumonia pasien rawat inap. Jadi kondisi pasien rawat inap misalnya pneumonia ringan atau tidak berat, panduan standarnya dokter akan meresepkan obat yang namanya beta-lactam, macrolide atau fluoroquinolone respirasi. Kemudian pada kondisi pasien rawat inap yang dijumpai adanya pneumonia berat, dokter akan meresepkan beta-lactam dan macrolide atau beta-lactam dan fluoroquinolone yang respirasi. Ya, slide selanjutnya dipersilakan. Ya, jadi kita akan bahas bagaimana sih sebenarnya prinsip-prinsip pencegahan COVID-19 ini. Cara pertama, Bapak Ibu pasti sudah familiar, yaitu cuci tangan. Ya, cuci tangan Anda dengan sabun dan air, terutama air mengalir ya, sedikitnya selama 20 detik. Gunakan hand sanitizer berbasis alkohol yang setidaknya mengandung alkohol 60% jika air dan sabun tidak tersedia. Kemudian cara kedua yaitu hindari dan jangan sentuh. Maksudnya apa? Maksudnya hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. Hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Dan langkah ketiga yaitu pakai masker bila sakit. Bila Anda sakit, gunakan masker medis. Tetap tinggal di rumah saat Anda sakit atau segera ke fasilitas kesehatan yang sesuai. Jangan banyak beraktivitas di luar, kecuali memang ada keperluan yang darurat atau emergensi. Cara yang keempat, menerapkan etika batuk dan bersin. Caranya bagaimana? Sangat sederhana. Tutupi mulut dan hidung Anda saat batuk atau bersin dengan tisu. Lalu, buanglah tisu pada tempat yang telah ditentukan. Cara kelima, disinfeksi. Lakukan disinfeksi secara rutin dan berkesinambungan. Ya, slide selanjutnya. Jadi secara sederhana sebenarnya ada 3 prinsip ini, apa yang harus dilakukan Bapak Ibu semuanya. Jadi sering cuci tangan ya, cuci tangannya itu dilakukan selama 20 detik. Jadi jangan hanya cuci tangan misalnya hanya 2 detik atau 5 detik, itu tidak sesuai SOP yang ada. Kemudian gunakan tisu pada saat batuk atau bersin dan hindari menyentuh wajah. Ya, slide selanjutnya. Ya, ini saya jelaskan sedikit apa sih sebenarnya yang dimaksud community acquired pneumonia atau CAP.
Jadi CAP ini mengacu ke pneumonia parenchyma pulmonar infectious. Jadi proses parenkima yang terluar dan itu bersifat sangat menular atau infectious. Jadi community acquired pneumonia ini terjadi juga di dinding alveoli, di dinding alveolir paru-paru, di mana mengacu ke bagian paru yang namanya lung interstitial dalam spektrum yang luas. Kemudian bisa terjadi di luar lingkungan rumah sakit, termasuk pneumonia yang berasal dari patogen atau zat yang menyebabkan penyakit ya, patogen yang tidak diketahui dan biasanya ada setelah melakukan admission, maksudnya melakukan kontak. Kontak itu maksudnya terpapar, terkontaminasi di dalam periode inkubasi yang rata-rata, jadi 2 hingga 14 hari. Dan kenapa dinamai community? Karena terjadi settingannya di luar rumah sakit dan biasanya terjadi kontak antar individu, baik yang sakit maupun yang sehat. Jadi orang sehat pun bisa terkena community acquired pneumonia. Ya, slide selanjutnya. Bagaimana sih sebenarnya cara yang efektif untuk mencegah community acquired pneumonia atau CAP ini? Cara yang sederhana adalah dengan mengendalikan sumber-sumber infeksinya atau kontrol ya, kontrol yang ketat. Misalnya saat Anda batuk atau bersin, maka pasien dengan penyakit pernafasan akut seharusnya atau langsung menutupi hidung dan mulut dengan lengan atau bahu sebelah kiri atau dengan material lainnya, misalnya sapu tangan, tisu, mungkin paper towels, atau dengan masker atau benda-benda lainnya untuk mengurangi transmisi droplet, jadi agar tidak menulari orang yang sehat. Dan setelah terpapar dengan sekresi dari saluran pernafasan itu, langsung cuci tangan. Jadi lakukan hand hygiene immediately ya. Jadi langsung lakukan hygiene dan sanitasi tangan. Caranya dengan cuci tangan minimal 20 detik dengan sabun di air mengalir. Kemudian personal precautions. Jadi hal-hal yang bisa dilakukan secara personal atau individu, yaitu yang pertama, diet yang sehat dan seimbang, maintain a balanced diet, ensuring adequate nutrition. Jadi nutrisinya harus cukup, makan yang teratur, istirahat teratur dan rutin, dan jangan suka keluar bila tidak perlu. Kemudian kalau tidak kepepet atau tidak urgent, jangan begadang sampai malam. Dan kemudian juga melakukan hygiene dan sanitasi oral, misalnya sering gosok gigi. Itu bisa mencegah infeksi, namanya oral health. Langkah yang kedua yang merupakan personal precaution atau tata laksana untuk individu di dalam upaya pencegahan community acquired pneumonia adalah melakukan olahraga secara teratur untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga, hindari rokok atau asap rokok atau jauhi orang yang merokok. Batasi konsumsi alkohol atau hentikan kebiasaan ini sama sekali. And stay in good spirits. Jadi milikilah sikap yang positif, pikiran yang positif, dan juga berprasangka baik dengan sesama. Yang keempat, pastikan adanya ventilasi di dalam ruangan.
Jadi lebih baik satu ruangan itu memiliki jendela, bisa terpapar cahaya atau sinar matahari, dan juga pastikan juga sirkulasinya itu berjalan dengan lancar. Gunakan yang namanya exhaust fans atau kipas angin yang tentunya sesuai standar ya. Jadi sesuai standar itu bukan AC ya, jadi exhaust fans untuk aliran udara yang lebih baik. Dan yang kelima, dapatkan vaksinasi jika telah tersedia. Jadi ini yang saya ketahui bahwasanya Cina dan Amerika telah berhasil membuat vaksinnya. Hanya saja saya belum tahu apakah nantinya akan bisa tersedia di Indonesia atau belum. Saya belum tahu. Kita tunggu saja kabar selanjutnya. Ya, saya pikir masih ada 2 slide selanjutnya. Mari Bapak Ibu kita baca doa ya. Jadi doa ini saya namakan doa anti corona. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan dengan membaca ayat kursi bersama-sama Bapak Ibu semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'alim. Mari kita baca bersama-sama doa anti corona. Semoga badai corona ini segera berlalu dan masyarakat Indonesia serta semua orang di dunia segera terbebas dari corona dan dapat hidup bahagia sejahtera senantiasa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judhani wa min syai'il asqam. Artinya ya kamu dari penyakit belang, gila, kusta, dan dari penyakit-penyakit buruk lainnya, termasuk COVID-19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari keburukan apa-apa atau makhluk yang Dia ciptakan. Mari kita baca bersama-sama untuk mengakhiri presentasi pada siang yang cerah kali ini dengan zikir anti wabah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Artinya, dengan nama Allah, bila namanya disebut, maka segala sesuatu di bumi dan di langit tidak akan berbahaya. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.
manfaat atau faedah dari zikir anti wabah ini, barang siapa yang mengucapkan zikir tersebut sebanyak 3 kali pada pagi hari dan 3 kali pada petang hari, maka tidak akan ada bahaya yang tiba-tiba memudaratkannya. Maksudnya apa? Jadi apabila Bapak Ibu semuanya mendawamkan atau membiasakan untuk membaca zikir ini, maka insya Allah tidak akan celaka, tidak akan kecelakaan, tidak akan sakit, tentunya dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Baiklah Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, demikian presentasi saya tentang gejala dan tata laksana COVID-19 di Lontara Spesial. Saya Dr. Dito Anurogo, Magister Sains, selaku presenter, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada kesalahan kata atau mungkin keterlambatan, saya mohon maaf, karena selaku manusia biasa pasti ada banyak dosa dan banyak kesalahannya. Apabila ada kelebihan atau hal positif atau hal baik, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengucapkan terima kasih kepada host, yaitu Ibu Anita Nur Hasanah, SPD dari SDN 41 Tarakan, Kalimantan Utara, yang telah berhasil sebagai host, dan saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada IGI, yaitu Ikatan Guru Indonesia, kemudian tim Lontara Spesial ini, sehingga acara pada pagi hari ini dapat terselenggara dengan lancar dan insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afu minkum fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada pertanyaan dipersilahkan sesi tanya jawab. Terima kasih Bapak atas materi yang sudah disampaikan pada para partisipan. Kali ini kita akan coba mengulas sedikit bahwasanya adalah kita yang pertama, cara pencegahan COVID ini adalah dengan cuci tangan dengan sabun dan air sedikitnya selama 20 detik ya. Kalau hanya 2 detik itu kurang maksimal hasilnya. Ya sedikitnya selama 20 detik ya, sambil bernyanyi sambil mencuci tangan gitu ya. Dan juga gunakan hand sanitizer berbasis alkohol ya, setidaknya yang mengandung alkohol 60%. Ya, air dan sabun tidak tersedia. Dan juga yang kedua, hindari dan jangan sentuh ya, jangan bersentuhan. Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. Hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Nah, pakai masker bila sakit. Saat Anda sakit, gunakan masker medis. Tetap tinggal di rumah saat Anda sakit atau segera ke fasilitas kesehatan yang sesuai. Jangan banyak beraktivitas keluar. Lalu yang keempat adalah etika batuk dan bersin. Dengan cara menutupi ya dengan tisu atau dengan lengan biasanya Pak. Gitu. Dan juga lakukan disinfeksi secara rutin. Oke, gunakan tisu, gunakan lengan boleh. Jangan dilap bajunya ya, habis bersin jangan dilap ke bajunya. Kembali. Baik Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Oke, ini yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung boleh angkat tangan. Di situ ada tanda raise hand. Jadi akan saya nyalakan mic-nya. Jadi, ada yang sudah
Raise hand belum ya? Hmm. Oke, ada Pak Abdul Rahman. Abdul Rahman, silahkan ingin bertanya langsung. Silakan Pak Abdul Rahman. Ya. Terima kasih Bu Anita Nur Hasanah. Assalamualaikum Dr. Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pengalaman Bapak, kira-kira bagaimana prediksi penularan COVID di Sulawesi Selatan khususnya atau di Indonesia secara umum, melihat budaya dan kondisi sosial kita? Kira-kira menurut prediksi Bapak ini penularannya akan berakhir berapa minggu lagi, atau kira-kira kita positif, negara kita ini positif bersih dari wabah COVID ini kira-kira berapa minggu lagi atau mungkin berapa bulan lagi, Pak, menurut Bapak? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat luar biasa dari Bapak Abdul Rahman ya. Ya, silakan langsung dijawab Pak. Ya, langsung saya jawab. Ya, jadi terus terang ini pertanyaan yang sulit bagi saya karena untuk memprediksi itu kan sesuatu hal yang tidak pasti ya, apalagi prediksi tentang virus ya. Banyak faktor atau multifaktorial yang bisa mempengaruhi apakah seseorang itu bisa terkena atau tidak, dan banyak sekali faktor ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, termasuk termasuk individunya itu sendiri, apakah sistem imunitasnya itu sedang tinggi, sedang drop, atau dia lagi sakit, atau mungkin lagi stres atau terlalu lelah. Dan juga ini semua negara mengalaminya, dan kalau yang saya baca ada seorang ahli yang mengatakan bahwa sebenarnya pandemi ini insya Allah akan segera berakhir ya. Itu ada seorang peraih Nobel yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau saya insya Allah juga tetap optimis ya. Optimis dalam artian ya semoga dalam waktu mungkin 2 atau 3 bulan lagi ya insya Allah semoga bisa sudah mereda begitu. Itu hanya prediksi saja, tapi ini prediksi yang basis data atau prediksi-prediksi yang lain juga yang juga dikemukakan oleh para ahli. Ya, kalau di Taiwan sendiri, Taiwan ini sudah bisa dikatakan negara yang bagus dalam pola pengendalian COVID-19 ini. Jadi mereka sudah bisa beraktivitas seperti mana biasanya, karena saya punya teman-teman yang di Taiwan, dan juga di Wuhan sendiri sekarang sudah itu ya, banyak sekali rumah sakit yang tadinya untuk merawat pasien COVID-19 itu sudah ditutup, dan dokter-dokternya sudah ada kembali ke rumah masing-masing. Itu di Wuhan, di Cina sudah mulai membuka aksesnya dan sudah tidak lockdown. Namun kalau yang di Italia itu kasusnya malah banyak yang mati, atau banyak kematian di situ di Italia. Begitu Pak yang bisa saya sampaikan, Pak Abdurrahman. Iya, makasih Pak Dr. Dito. Iya, sama-sama. Oke, selanjutnya. Tapi memang strategi penyelesaiannya itu memang menggunakan. Silakan lanjutkan. Masih bisa Bu Anita? Bisa Pak, silakan. Ya, tapi memang strategi yang ditempuh oleh pemerintah saat ini dengan katakanlah lockdown per wilayah itu kira-kira lebih cepat dibandingkan dengan lockdown katakanlah seluruh pulau, misalnya Sulawesi saja dulu di lockdown seperti itu mungkin Pak Dokter ya. Kalau saya pikir kan setiap wilayah atau area itu pasti memiliki karakteristiknya masing-masing. Jadi boleh saja lockdown asalkan ini sistem perekonomiannya, regulasinya itu kuat mengaturnya. Tapi kalau tidak ya mungkin lebih bagus social distancing itu yang paling efektif ya. Jadi menjaga jarak, kemudian social distancing ya. Itu ya, social distancing saya pikir. Oke Pak, makasih banyak Dokter. Ya, makasih banyak Dokter. Ya, terima kasih sekali. Oke, saya lanjutkan. Ini Pak Hari sedang ingin bertanya. Silakan Pak Hari. Ibu Anita, Dokter,
Saya Bapak Hari di Kalimantan Utara mau nanyakan kalau ada orang datang dari Jakarta sudah di bandara, sudah di protokol seperti itu, kemudian sampai tiba di rumah. Nah, di rumah itu kan harus mengisolasi diri selama 14 hari itu, apakah tidak boleh keluar? Terus bagaimana tentang makanannya dia, piringnya dia, sendoknya dia, dan seterusnya itu apakah seperti itu? Padahal dia tidak terdetek kalau terpapar virus corona. Terima kasih dokter. Ya, itu sebenarnya juga kasus dilematis karena memang orang kalau misalnya langsung datang atau di karantina ya otomatis dia kan nanti segala sesuatunya harus bersifat pribadi, jadi dia harus misalnya makan dengan sendok dan piring atau garpu ya khusus untuk dia, handuknya milik dia juga gitu. Jadi kalau pas tidak membawa ya otomatis orang lain yang harus menyediakan. Nah, ini memang menimbulkan problem yang mirip itu ya, mirip lingkaran setan yang tidak bisa diputus mata rantainya, karena yang memang kalau misalnya dia punya saudara tapi kalau tidak kan berarti harus ada relawan atau mungkin ada orang lain yang membantunya. Itu membantu untuk proses ya selama mengisolasi diri atau mengkarantina diri itu. Oke, ya memang begitu. Memang isolasi diri itu 14 hari itu sudah tidak bisa ditawar lagi, merupakan protap yang sudah disepakati internasional. Gitu. Dok ya, termasuk pokoknya ada yang ngurusi lah dia selama di isolasi diri tadi dok ya. Iya, sudah cukup Pak. Ya, terima kasih Ibu, sudah cukup Ibu. Terima kasih Bu Anita. Halo dok. Iya. Saya mau nanya, ini kan katanya kalau nggak ada sabun pakai hand sanitizer ya. Tapi saya juga banyak baca katanya efek samping kalau kita sering pakai hand sanitizer itu malah membunuh kuman-kuman di tangan kita. Itu gimana dok? Ya, itu memang ada benarnya Bu. Jadi memang hand sanitizer sebenarnya tidak direkomendasikan, kecuali tadi sudah disampaikan, kecuali tidak ada air mengalir dan tidak ada sabun. Jadi itu hanya bersifat sementara. Jadi itu memang bisa meninggalkan residu kuman pada tangan itu sebenarnya. Jadi soalnya kan dok, saya lihat sekarang orang pada ngeborong hand sanitizer itu ya dok ya. Terus bentar-bentar pakai, iya bentar-bentar pakai gitu. Nah, berarti kan lebih baik cuci tangan daripada pakai hand sanitizer itu ya dok ya? Iya betul. Ya memang lebih baik cuci tangan di air yang mengalir begitu Bu. Oh begitu. Tapi benar ya dok, kalau dalam jangka panjang ketika kita sering pakai itu akan ada efeknya gitu ya dok ya? Ya pastinya begitu Bu, karena memang kan ada hand sanitizer kan juga ada etil alkohol ya, itu juga nanti bersifat mengiritasi tangan. Itu nanti kalau sudah terlalu lama dan terlalu sering memang ada efek samping yang kurang bagus pada tangan. Kering gitu. Pak, kira-kira jadi kering gitu, keriput. Iya, bisa kering, bisa keriput. Kalau mungkin alergi malah bisa ya alergi itu bisa merah-merah tangannya. Itu kalau memang alergi terhadap zat yang ada di disinfektannya atau apa hand sanitizer-nya itu. Oke, saya lanjutkan ya Pak. Baik. Ini ada Anggun sedang bertanya, apakah benar kalau virus corona ini diciptakan oleh manusia untuk dijadikan senjata menyerang negara-negara lain? Waduh. Baik, silakan dijawab Pak, ditanggapin. Wah, itu luar biasa itu pertanyaannya nih. Ya. Jadi itu memang ada yang berbagai macam referensi itu memang ada yang menyatakan bahwa coronavirus dibuat sebagai senjata biologis atau itu ya perang ya, untuk perang biologis, perang dagang, atau ini teori konspirasi itu antara Amerika dengan Cina. Tapi ini sudah dibantah oleh WHO ya bahwa berita itu tidak benar. Nah, ini memang murni dari pandemi global. Itu jawaban saya singkat. Jadi itu menurut saya itu hanya orang-orang tertentu yang menghembuskan isu-isu konspirasi ini untuk mengeruk kepentingan ya. Jadi bisa jadi untuk memperkeruh suasana
akhirnya diberitakan ini Cina terus ini Amerika persaingan begitu gitu. Kan bisa saja seperti itu, tapi sebenarnya kejadian yang alami atau yang asli itu virus tadi sudah saya kemukakan kan, sudah saya katakan bahwa memang terjadi mutasi gen pada virusnya itu, jadi itu kan sudah mutasi gen tadi. Jadi kalau menurut saya itu termasuk berita hoax karena sudah diklarifikasi oleh WHO bahwasanya berita tentang itu virus corona sebagai senjata pemusnah massal atau bioterorisme itu adalah tidak benar, begitu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih ya Bapak. Ya dari Ibu Wasrega Luatri, ini apakah boleh ke dokter gigi? Sebentar, Ibu Wasrega Luatri juga mau bicara. Silakan Bu Pak atau Wasrega Luatri, silakan. Monggo, silakan. Silakan. Bu Wasre, halo. Mungkin pertanyaannya aja, Bun. Oke. Bu Wasre, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. maaf dok, ini saya mau bertanya. Kan situasinya terus dia ingin ke dokter gigi, tapi kan penyebaran virus COVID ini kan melalui apa lewat mulut, hidung atau mata begitu. Jadi kira-kira dok, gimana dok ini? Gimana? Maksudnya apa bisa periksa ke dokter gigi gitu maksudnya? Ya, boleh nggak ke dokter gigi di situasi seperti ini gitu kesimpulannya, Dok? Saya pikir kalau untuk periksa gigi atau ke dokter gigi nggak masalah sih, cuman kadang-kadang dokter giginya juga merasa takut atau khawatir ya seperti itu. Oh iya. Iya, jadi asalkan memenuhi standar ya, maksudnya memenuhi standar, dokter gigi juga kan memakai APD, alat pelindung diri, dan pasiennya nanti pasti juga itu ya menggunakan alat itu yang sudah steril begitu. Sesuai SOP lah, intinya sesuai SOP atau standar yang telah ditentukan oleh rumah sakit. Saya pikir aman-aman saja, cuman masalahnya dokter giginya mau atau enggak begitu. Oh iya dok. Terima kasih dok jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adrian Teteroga itu sedang angkat tangan itu dari apakah memang mau bertanya juga? Pak Adrian? Ya, baik. Makasih. Iya. Ya, Dokter Dito, satu pertanyaan saja, Dok. Silakan. Pasien yang kena coronavirus ini, coronavirus yang menyerang tubuh pasien, apakah mempengaruhi juga emosi, mempengaruhi tingkah laku, kepribadian dari pasien tersebut yang secara fisik sudah terserang, apakah memang menyerang juga emosinya dan tingkah lakunya? Itu aja dok, terima kasih. Maksudnya menyerang tingkah lakunya bagaimana Pak? Maksudnya ada merubah sedikit peringai tingkah laku dari pasien tersebut, ada berubah sedikit dari yang normal pada saat dia belum kena corona. Demikian dok. Oh iya Pak, pertanyaan yang menarik dan bagus sekali. Saya pikir kalau secara psikologis orang yang sakit itu pasti berubah perilakunya Pak, secara sederhananya begitu. Dan apalagi dia terkena demam toh, kecuali kalau dia memang sehat-sehat saja, apalagi kan terkena namanya stigmatisasi ya, maksudnya orang sangat takut atau merasa fobia atau parno atau bahkan paranoid gitu dengan corona, jadi dia pasti tertekan secara psikologis dan itu membuat dia tidak nyaman gitu. Jadi daerah di korteks limbiksnya, amigdalanya akhirnya kan juga membuat dia nggak nyaman, terus hormon kortisolnya meningkat, akhirnya dia menjadi stres. Nah dari situlah makanya perilakunya bisa berubah, bisa sangat sensitif, mungkin bisa marah-marah atau mungkin dia malah diem aja bingung gitu. Sangat bisa Pak, sangat bisa, karena ya ini memang
situasinya seperti ini, dan berita-berita itu ikut, media itu kan ikut memperbesar ini ketakutan kita secara global. Iya, ya. Begitu Pak Terima jawaban kasih, Dok. saya. Terima kasih. Makasih. Semoga bermanfaat. Aku juga boleh ya. Ya, silakan Ibu Indah sekarang. Iya. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemaparannya menarik, dokter. Ini saya mau tanya, saya kok agak takut-takut ya dengan kondisi saat ini. Terus yang saya belum jelas itu, dok, itu kan kalau kita gejala-gejalanya COVID-19 dengan influenza, itu kan biasanya sama ya, dok. Kita mengalami gejala infeksi saluran pernapasan yang sama, seperti demam, batuk, dan pilek. Nah, kalau untuk membedakan sakit akibat infeksi COVID-19 dengan influenza biasa itu bagaimana, dok? Soalnya kalau sudah mulai kena influenza, sudah mulai berdebar-debar hatinya, wah ini jangan-jangan, terus juga dibawa ke dokter, nanti dimasukkan dalam ODP gitu, terus diisolasi. Kira-kira membedakannya itu bagaimana ya, dokter? Kalau untuk membedakan yang pasti influenza dengan COVID-19 itu kan harus dengan rapid test atau PCR, Bu. Jadi itu sudah pasti positif atau tidak. Kalau hanya dari gejala itu kadang orang yang positif itu COVID-19 sendiri kadang juga tanpa gejala atau asimptomatis, begitu yang jawaban singkatnya. Jadi memang harus pakai rapid test atau PCR yang untuk pemeriksaan sequencing genetiknya. Berarti ke rumah sakit ya, dokter ya? Iya. Laboratorium molekuler, biologi molekuler. Tapi kalau misalnya cuman dari gejalanya aja nggak bisa dideteksi ya, dok? Nggak bisa maksudnya ini biasa aja, minum obat paracetamol aja gitu. Oh, kalau hanya flu biasa ya nggak masalah, misalnya minum obat sementara atau beristirahat gitu, atau mengisolasi diri, itu tidak masalah. Cuman jangan langsung pikir kalau saya flu saya pasti COVID-19 positif. Tapi juga sebaliknya, kalau saya sehat saya pasti bebas dari COVID-19, itu juga belum tentu. Begitu. Intinya waspada berarti, dokter ya? Ya, tetap waspada ya, tetap waspada dan pasrah setawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan yang terbaik. Ini ya. Makasih, dokter. Iya, sama-sama. Silakan Ibu Anita. Thank you. Oke, terima kasih Pak Ibu Indah, Bu Anggun, sama-sama. Hari, dan Ibu Wasluarti, dan lain-lainnya yang udah bertanya pada pagi hari ini, dan semoga jawabannya sangat memuaskan ya. Oke. Ini ada yang bertanya, yang raise hand, Nur, silakan Pak. Silakan kalau mau bertanya. Ridwan Nur, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ridwan. Selamat siang Pak Dokter. Iya, selamat siang. Saya ini ingin mau nanya. Tadi kan ada orang yang kena COVID-19 itu tanpa gejala, Pak Dok. Jadi saya mau nanya, apakah orang yang tanpa gejala ini, apakah semua gejala yang biasa yang disebabkan oleh COVID-19 ini muncul, tapi pada orang tersebut tidak ada sama sekali? Terus apakah dalam waktu misalnya 14 hari itu penyakit COVID-19 ini apa hilang dengan sendirinya, Pak? Jadi kan kita masih bingung yang orang tanpa gejala ini yang bagaimana, apakah semua gejala-gejala COVID-19 itu tidak muncul pada dirinya, atau ada gejala tertentu yang dirasakan, misalnya kan
tidak ada panas tapi ada batuk, atau mungkin ada yang tidak ada sama sekali, tidak ada batuknya, tidak ada panasnya, sesak napas, tapi dia terkena penyakit tersebut, dok. Jadi minta tolong penjelasannya. Maksud pertanyaannya gimana Pak? Saya mohon maaf belum menangkap. Maksudnya apakah Untuk orang yang tanpa gejala tadi, dok, bagaimana? Apakah memang nggak ada gejala sama sekali? Misalnya nggak ada batuknya, nggak ada demamnya, ataupun sesak napas misalnya nih, karena mungkin sistem imunnya kuat kan? iya, Tapi mungkin betul. di dalam dirinya ada penyakit tersebut. Nah, begitu Bisa juga. mungkin Bisa juga seperti itu. sentuhan dengan orang lain yang imunnya mungkin rendah, atau orang tua yang rentan, terus baru ketahuan dia kena gitu. Nah, dok. Di tempat saya kan yang positif ini baru satu di Samarinda, baru satu yang positif, cuma ODP-nya banyak. Yang dari Goa kemarin itu, yang datang dari Goa, terus ada yang meninggal satu di Balikpapan. Cuman yang ODP yang tanpa gejala ini kan, mereka kan pulang ke kampungnya masing-masing. Di tempat saya ini ada ODP, ada 4 orang yang dari Goa. Kemarin sudah diamankan atau di karantina oleh kesehatan sama polisi, didatangi ke rumah lalu dibawa. Hasilnya belum ketahuan. Cuma mereka biasa-biasa aja, dok. Datang itu nggak ada gejala. Cuman oleh pemerintah semua yang ikut itu kan harus lapor gitu, nah. Cuma yang ikut ini banyak yang nggak lapor gitu, dok. Itu yang kita was-was kan. Karena mereka ngomong kan di sana juga diperiksa, tapi mereka boleh pulang karena nggak ada gejala apa-apa. Di Balikpapan pulang ke Kalimantan Timur dari Sulawesi, sampai di bandara baru ketahuan ada demam, panas. Kemudian di karantina di rumah sakit Balikpapan dalam 4 hari meninggal. Meninggal penyakit bawaannya jantung. Karena umurnya sudah 60 kan. Iya, betul. 60 tahun. Nah, yang kami was-was itu banyak ODP tapi kan tanpa gejala, dan mereka masih berinteraksi misalnya di masyarakat karena kan merasa sehat tuh, dok. Merasa sehat. Iya. Nah, yang semacam ini kalau bagaimana itu? Kalau yang tanpa gejala ini apakah mereka dalam 14 hari sembuh sendirinya? Yang tanpa gejala. Maksud yang tanpa gejala itu, tapi positif itu. Ini baru diperiksa belum ketahuan hasil, ada 4 orang ketahuan hasil. Mungkin kan dites kan mungkin berapa hari berikut mungkin baru ketahuan ya, dok, hasilnya itu. Iya, baru beberapa hari kemudian. Cuman mereka tidak ada merasa batuk, pilek atau demam tuh tidak ada, normal aja gitu. Nah, terus yang ditanyakan apa Pak yang ditanyakan? Yang saya tanyakan ini apakah orang yang tadi tanpa gejala sama sekali itu, kalaupun misalnya dia, karena kan dia dari daerah yang pandemi kan, dari Goa kan, yang sana kemungkinan itu kan 70%, 80% kan membawa penyakit tadi. Cuma mereka kan tidak punya gejala. Apakah mereka ini dalam 14 hari itu akan sembuh sendirinya, dok? Kalau misalnya ada memang di badannya, ya karantina diri, nggak boleh keluar kemana-mana. Jadi ini pertanyaan yang menarik. Jadi intinya bahwasanya virus itu kalau sudah melewati batas 14 hari dan daya tahan tubuh seseorang itu kuat, ya virusnya insya Allah akan melemah atau mati. Tapi dengan catatan, kalau dia misalnya orangnya sudah sehat, orang dari 14 hari itu terbebas dari virus corona, tapi dia kebetulan daya tahan tubuhnya mendadak turun, kemudian dia terkontak dengan orang yang sakit atau suspek itu COVID-19-nya positif, kemudian dia gaya hidupnya nggak sehat, dia kebetulan punya penyakit jantung atau daya tahan tubuhnya lemah, atau dia ada komplikasi diabetes, hipertensi, atau dia kecapean aja, nah dia bisa positif lagi gitu. Jadi intinya siapapun bisa positif, bisa negatif, itu tergantung salah satunya dari daya tahan tubuh dan juga dari dirinya sendiri, Pak. Berarti COVID-19 itu dia bertahan di dalam tubuh
supaya bertahan. Nanti begitu kondisi orang itu lemah, dia baru bisa kelihatan gejala atau tanda-tanda. Kan yang di Goa itu pulang kan nggak jadi kegiatannya tanggal 19 itu kalau nggak salah, diperiksa sehat. Kemudian beliau pulang tanggal 23 atau 26 kalau nggak salah pulang. Di bandara baru terdeteksi panas dengan demam. Waktu pulangnya sehat. Terus sampai di Balikpapan baru muncul, mungkin kondisinya lemah mungkin, tapi waktu di sananya kan tidak ada gejala apa-apa, dinyatakan sehat. Kayaknya setelah di Balikpapan kondisi fisiknya melemah, kemudian masuk rumah sakit dan meninggal beliau. Iya. Terus gimana Pak maksudnya? Sudah itu ya. Berarti kalaunya dalam 14 hari itu kita masih harus berdiam diri, Dok ya, kalau misalnya orang yang ODP ini yang datang dari wilayah yang pandemi ini ya kan, datang isolasi kemana-mana gitu. Iya, betul. Setelah 14 hari baru boleh dia keluar gitu ya, Dok? Iya boleh, iya. Setelah 14 hari baru boleh itu. Oh iya. Itu kalau sudah 14 hari enggak balik lagi kan? Misalnya kalau lemah fisiknya harus timbul lagi enggak? Virusnya kan ada di dalam badan nih, tapi kan dalam 14 hari itu tiba-tiba mungkin dalam 14 hari itu fisiknya melemah misalnya kan, apakah virus itu bisa positif, bisa itu lagi Pak. Ibaratnya kayak virus bisa bangkit lagi virusnya. Bisa, namanya proses reaktivasi. Jadi ya intinya kalau ya memang seram ini virusnya, ngeri sedap gitu. Susah juga berarti kita. Yang sudah negatif bisa positif lagi katanya, Dok. Iya memang gitu, memang bisa, bahkan yang tadinya sehat dari nyatakan sembuh, tapi karena dia daya tahan tubuh menurun, kemudian dia terkontak dengan penderita yang COVID positif, dia bisa kena lagi, positif lagi. Kena lagi, gitu. Iya, gitu. Kan kemarin ada info ya Dok ya, dari di Cina itu ada 4 lagi yang terinfeksi kembali dengan virus ini. Itu Cina udah melaporkan bahwa udah dinyatakan sembuh, tapi positif lagi virus lagi 4 orang, iya. Iya, memang begitu, bisa terserang lagi. Ya memang begitu Bu, dari yang negatif bisa positif bisa negatif gitu terus, siklusnya positif negatif terus. Ya Allah, jadi kalau udah positif jangan sok-sokan lah ya, dikira sembuh gitu, tetap diri gitu ya Pak. Iya, yang negatif juga jangan langsung bangga, wah saya negatif, tapi ya tetap harus jaga diri gitu tadi. Iya, intinya tetap waspada. Ya, tetap waspada. Tetap jaga diri, jaga hati, jaga pikiran. Jaga rasa, olahraga. Oke, baik, terima kasih Pak Ridwaner, sudah cukup ya? Ya cukup Bu, makasih banyak. Iya, sama-sama. Oke, baik Bapak, sudah di penghujung waktu kita, sudah waktunya untuk closing statement mungkin Pak, untuk pesan dan pesan untuk kami semua di sini dan Nusantara nanti. Closing statement dari saya ya, jadi begini Bapak Ibu semua, jadi coronavirus ini kan merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua makhluk yang diciptakan Allah itu pasti memberikan manfaat untuk umat manusia secara umum kan begitu. Jadi ya sebenarnya tergantung dari paradigma kita sendiri, apakah kita memandang coronavirus itu dengan bahagia ataukah dia membawa manfaat atau membawa madorot atau membawa bencana. Itu sebenarnya tergantung paradigma pikiran kita sendiri. Sebenarnya virusnya itu sendiri kan diciptakan itu secara netral oleh Allah. Maksudnya netral sudah sejak tahun 1900-an sudah ada coronavirus, bukan hanya sekarang aja adanya itu, tapi sekarang hanya bentuknya yang baru atau merupakan mutasi, karena virus mutasi jadi menciptakan dalam tanda kutip makhluk baru, tapi intinya sebenarnya juga sama, cuma gennya berbeda karena adanya mutasi tadi. Nah, pertanyaannya apakah kita menyikapi keberadaan coronavirus ini sebagai
rahmat ataukah sebagai musibah, nah tergantung kita sendiri. Tapi pesan saya pada Bapak Ibu semuanya, daripada kita mengutuk kegelapan, marilah kita menyalakan lilin gitu ya. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement begitu. Oke, terima kasih Bapak atas semuanya, materi dan waktunya serta pesan-pesannya kepada kita semua. Semoga bermanfaat. Di sini saya Anita Nurhana selaku host mohon maaf jika ada salah kata dan mohon undur diri. Sampai jumpa di acara atau kegiatan training online training dari IGI yang lainnya. Jangan gapung Pak, nanti ngisi lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dokter Dito. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Panitia Lontara. Kita ketemu lagi di edisi spesial di Sadar IGI bersama Dokter Dito di hari Sabtu membahas rahasia bahagia bersama Corona gitu ya Dokter? Ya. Baik. Sampai ketemu hari Sabtu. Saya Umi Tira Lestari dari Kota Bogor. Mohon undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya stop recordnya sudah. Oke.